Amorphous itu cacat. Phallus itu inilah bentuk yang cacat. Duh, kalau lagi nyantai begini rasanya pengen liburan. Emang lu mau kemana? Aku pengen ke Pulau Komodo. Aduh, kalau gue mau pengen dah tuh kali umroh. Mimpi kayaknya. Hey, itu bukan mimpi, semua bisa. Special giveaway Road to 7 subscribers Zakin. Hadiahnya adalah liburan ke Labuan Bajo. Wow! Dan juga umroh ke Tanah Suci. Follow Instagram Lembang_Paksu, Rental Boot Komodo, dan juga Irfan Hakim 75. Terus komen deh di postingan tentang giveaway di Instagram Irfan Hakim 75-nya. Dan jangan lupa cantumin hashtag 7M The Hakim. Udah gitu doang, beneran deh, gampang. Oh ya, hadiah umroh bisa diuangkan menjadi 25 juta rupiah. Untuk masing-masing pemenang, semua bisa ikutan. Kecuali karyawan The Hakim. Yaudah, ayo, no kaleng-kaleng. Ayo, cheers, subscribe The Hakim Channel. Hai, assalamualaikum guys. Gue merasa beruntung dan tersanjung banget karena diundang oleh Pak Renat Kasali untuk lihat langsung mekarnya bunga bangkai jenis Amorphous titano. Ini langka banget. Langka bunganya, langka juga kesempatannya. Ternyata selain gue, ada juga Ustadz Yusuf Mansur. Semua gak sabar buat lihat mekarnya bunga raksasa ini. Dan gue liput khusus buat lo semua. Makanya ayo dong subscribe dong Hakim channelnya. Yuk cus, kita lihat bareng-bareng bunga raksasa, bunga bangkai. Ini dia Pak Renat Kasali. Ini luar biasa loh. Tidak hanya pebisnis, tidak hanya bikin buku, tidak hanya guru besar, tapi juga pemerhati lingkungan. Itu penting sekali. Jadi menyediakan lahan sebegini besarnya untuk menyelamatkan tanaman-tanaman yang langka. Dan mungkin orang kita biasanya merasa udah biasa, saking biasanya nggak dipedulikan, dilupakan, akhirnya punah. Ketika punah baru heboh, goceh. Dan ini harus diterangkan juga antara bunga bangkai dengan Rafflesia Arnold itu orang menyamakan. Ya, itu tapi beda. ada bagian Beda. Bahkan bunga bangkai yang seperti ini aja, ini variannya ada 200-an tak? Di dunia. Indonesia aja tuh bisa begitu. Indonesia kita punya satu varian yang kayak tombak ke atas, tinggi 3 meter, kayak kita kayak hidup di Jurassic Park. Bener-bener jadi liliputnya. Jadi kita kayak liliputnya bener, tuh mau 3 meter ke atas begitu, kita ngeliatin begitu. Nah, kita dikasih sama orang-orang datang sini ngasih umbi, kita nggak tahu. Saya ada umbi dari Papua, warnanya ungu. Tanam ubi, kita makan kalau ubi kan. Iya. Tapi kalau ini kan kita nggak tahu. Bentuknya tuh umbi-umbian juga kan jenisnya kan? Ya. Serahan warga nyerahin aja. Dan dulu begitu karena kalau warga bangun rumah tuh ada apa, mereka ketemukan apa begitu, terus mereka kasih saya tanam aja, saya nggak tahu kan awalnya. Tapi sekarang sudah ada kawasan konservasi yang diizinkan pemerintah. Dan mereka kerjasama juga sama kita sekarang. Cantik. Jenisnya ada yang sampai tinggi sekali kan ya? Ada 3 meter. Wow. Namanya Amorphous gigas. 23 meter. 3 meter. 3 meter. Gigas ini berkuncupnya tertentu aja ya, Prof ya? Tertentu. 3-4 tahun sekali dia mekar, bisa juga setiap tahun dia ini. Tergantung. Nggak bisa diprediksi. Iya. Ketika dia siap berbunga karena lengkap gizinya, istilahnya baru keluar. Ya. Kalau nggak terus aja gitu bolak-balik. Ya, dan umbinya bisa keropos, bisa makin kecil, bisa habis. Ya. Kalau kita nggak rawat dan jaga benar-benar. Jadi habis ini nanti dia tidur dulu. Nanti tahap vegetasi hanya keluar daun aja, batangnya cuma daun. Bertahun-tahun. Nanti setelah itu bunganya makin kecil. Kalau vegetasi dia besar, kalau ini bunganya mengecil. Maka harus kita rawat, taruh di tempat yang benar. Kalau Rafflesia Arnold itu bentuknya melebar, diameternya juga cukup besar, termasuk bunga raksasa juga, tapi tidak meninggi. Nah kalau ini meninggi, ini adalah Amorphous titanum namanya.
Nih ada Putri nih. Ini Putri kita itu lagi ada di rumah perubahan. Di Galea Belangi. Galea Belangi. Itu tuh apa sih Galea Belangi itu? Galea Belangi itu adalah salah satu dari rumah perubahan. Jadi dia adalah lokasi venue yang biasanya digunakan untuk wedding, untuk acara gathering company, meeting dan lain-lain. Dan kita adalah konservasi dari tanaman langka. Gitu. Oh gitu. Jadi kita untuk bunga Rafflesia ini kita ada 14 jenis sebenarnya di sini. Salah satunya ada Amorphallus titanum dan situ sama itu gigas itu. Itu ada juga. Iya, dia nanti akan tingginya 4 meter. Jadi ini tuh jenis Amorphallus titanum itu yang gue baca adalah di dunia itu ada 170 jenis ya. Beberapa Iya. jenis ada di Indonesia. Di Sumatera itu ada 8, kemudian di Jawa itu ada 6, 3 di Kalimantan, 1 di Sulawesi, ada beberapa tempat yang lain. Cukup banyak di Indonesia. Betul. Ternyata ketika hujan kemarin dia makannya cuma set gini. Kemarin sore, Kemarin malam, semalam. semalam. Set. Terus udah gitu, ini nggak akan makan lagi. Udah nggak bisa. Habis itu dia nanti kalau Ya Allah guys, pada semalam gue tadinya mau kesini mau kirim kamera. Ya Allah guys. dia nanti udah akan layu tuh. Jadi dia cuman mekar, habis mekar langsung nutup lagi. Itulah yang terjadi. Hah? Katanya ini 9 tahun. 7 sampai 9 tahun sekali. Si satu ini tuh. Yes. Jadi jujur, gue tadinya semalam itu mau ke Bandung. Setelah gue kerja jam 1 malam, gue undur ntar siang karena pagi ini kesini. Mau melihat mekar, tanya mekarnya semalam. Hah gitu? Iya, makanya itu kita juga kaget banget, ternyata dia udah mekar set gini aja, habis itu udah nutup lagi. Tapi kok nggak bau bangkai? Kalau dia lagi mekar, dia tuh bisa sampai keluar asap dikit-dikit. Baunya luar biasa. Pernah cium? Yes. Bau bangkai beneran? Bau bangkai emang baunya bau tidak sedap gitu, dan itu mendatangkan lalat gitu. Dan dia dimakan lalatnya? Yes. Berarti ini termasuk tanaman karnivora ya? Enggak? Bisa jadi sih ya. Kan ada beberapa tanaman karnivora memang seperti Yang itu, makan, lengket atau apa, ada yang gitu kan? Oh, tapi gak tahu ya ini karnivora atau omnivora kayak kita makan segala. Iya benar. Nah guys, jadi Profesor Renard Kasali ini mendirikan rumah perubahan karena dirinya terpanggil untuk melakukan perubahan nyata dengan memperbarui kesejahteraan masyarakat. Dan dia juga menginginkan perubahan nyata yang konkret dan praktis. Bikin tempat ini tuh memang tujuan utamanya adalah di area sini untuk konservasi tanaman-tanaman langka. Betul. Ini kita juga ada banana lotus banana. Ini nanas nih. mini. Ini apa? Nanas mini, nanas kecil gitu. Ini seperti nanas beneran. Aduh, au. Ini nanas beneran. Iya. Jadi ini adalah nanas mini. Nanas mini ini biasanya memang dia akan tumbuh seperti ini. Jadi bentuknya dia kecil, nggak seperti nanas yang gede. Iya, biasanya kan nanas itu nempel di bawah kan? Iya, nempel di bawah. Itu ada pohon lagi, pisang. Lotus banana. Lotus banana. Pohon pisang tapi seperti bunga lotus. Nih. Darah. Dan ada berbuah nggak? Enggak, dia punya bunga aja. Ini nih tanamannya. Ini tanamannya ini, salah satunya. Jantungnya dia ada di bawah gitu. Oh my god, masya Allah. Cabai Toraja aku tahu. Aku kan bulan madu ke Toraja ya guys. Oh, iya. Ya. Terus cabai Toraja tuh beda dan cabai-cabai yang lain, kecil banget. Tapi pedesnya luar biasa. Ya betul ya? Betul. Ini dia agak gendut-gendut kecil-kecil. Nah. Kok beda sama yang gue makan? Oh iya beda sama yang gue makan nih. Wow. Jadi ada yang gendut-gendut, ada yang bentuknya kecil-kecil. Iya ada gendut kecil-kecil, ada yang gendut, ada yang kecil monyet tapi montok kayak gue. Tapi pedas. Oh gue pedas mulutnya. Yang gue heran ini kenapa di sini pada tumbuh subur sih? Kita sangat menjaga banget. Kalau tadi di depan ada bunga kertas sih kita lihat. Biasanya kita tuh full bunga matahari. Di depan Tapi ini. bunga matahari itu kan usianya kan cuma berapa bulan doang ya? Karena memang sekarang musim hujan. Kalau musim hujan memang kita biasanya pakai bunga kertas. Karena kalau musim hujan bunga matahari itu cepat busuk dia. Iya betul. Aduh guys, ini harus didukung ya, maksud teman-teman kita ini dikumpulkan anak muda gitu ya sama Pak Renald untuk mencintai alam ini. Ada yang bergerak di dunia hewan, ini dunia tanaman. Bahwa banyak, kalau dunia hewan banyak sekali yang langka dilindungi. Ternyata tidak hanya hewan saja, tanaman pun, tumbuhan pun banyak yang langka dan banyak yang bisa punah, betul ya? Betul. Makanya itu kita harus menjaganya.
sekarang kita ada beberapa juga tanaman-tanaman lain. Kita ada salak di sini, kemudian ada beberapa sawit-sawit kecil. Gitu. Kan sekarang gini, salak, sawit, pohon cabe, pohon singkong, pohon pisang seperti itu. Tapi kok nggak ada yang rawat, tidak ada yang menjaga, tiba-tiba punah aja gitu. Gimana tuh? Iya Ya kan? kan? Sayang Iya, banget iya, kan. iya, Makanya iya. kita dari hal kecil-kecil ini memang harus tetap dijaga. Keren nih si Putri ya. Ketularan lah sekarang. Dia hebat banget ya, sumpah deh. Ini. Ada IG-nya nggak sih ini? Ada dong, venue Galea Balangi atau Rumah Perubahan. Nama tempat ini kan ini di rumah perubahan. Tapi Yes. ada satu area namanya adalah Galea Belangi. Galea Belangi itu. Galea Belangi itu adalah berasal dari bahasa Yunani kuno dan juga bahasa Aceh. Jadi kita padu-padankan. Galea sendiri itu artinya adalah tempat yang mendatangkan kerumunan, sedangkan Belangi itu artinya adalah keindahan. Jadi di sini tempat orang-orang berkumpul, kerumunan dan juga memberikan keindahan. Yes, lebih tepatnya lagi adalah tempat yang indah yang mendatangkan kerumunan. Lebih hebat dari gua dia ya. Oh iya. Tapi tahu nggak lu Put sini? Apa tuh apa? Apa arti dari Amorphophallus? Nah, kalau itu coba Irfan aja deh. Karena kita agak risih ngomong. Amorphophallus itu adalah terdiri dari dua kata. Apa tuh? Amorphous itu cacat. Phallus itu adalah. Jadi inilah bentuk yang cacat. Risetnya luar biasa. Benar kan? Risetnya luar biasa. Urusan yang gitu-gitu mah gue. Dan mungkin titan tuh artinya gede ya. Iya. Nah, kalau titan gede. Iya. Jadi ini adalah jadi yang besar tapi cacat. Dan Ya, gede. gitu titan gede. Put, lu kuliah di mana sih, Put? Aku dulu kuliah di Malang, di Universitas Muhammadiyah Malang. Kebetulan Prof Renat tuh punya program namanya Rekamenti, jadi mentorship. Kita sebagai menti Prof Renat belajar langsung sama beliau. Oh. Jadi 2 tahun program kita dan aku lagi program itu. Wih, gila. Nanti beruntung nih bisa bertemu dengan Putri. Putri beruntung dengan Pak Rena Kasali dan lain Dan sebagainya. aku beruntung juga ketemu sama Irfan hari ini. Wow, guys, silakan menikmati Amorphophallus titanum. Gak usah di Indonesia kan, ini dia. Dari daerah sini udah berapa kali makan? Di sini udah 5, sorry. Ya si ini. Iya. Oh, kalau ini masih 1 kali. Ini baru sekali. Sekali. Dan nanti akan itu lagi 7 tahun lagi. Ya, semoga 7 tahun lagi tuh udah beruntung banget ya, kita bisa sampai 10 tahun juga. Oh. Oh gitu. Jadi kalau tidak sedang berbunga ya gitu aja bentuknya. Ya, Gitu bentuknya toh? bahkan umbi aja. Gak ada yang keluar sama Iya, sekali. nggak ada yang keluar sama sekali. Makanya kita kaget ketika hasilnya seperti ini, luar biasa kan. Bersyukur banget makanya kita. Ih, The Hakins, kehormatan The Hakins channel. Mengalami 2 fase. Iya. Fase pertama fase pertama tuh vegetatif. Vegetatif. Jadi di mana dia fase tumbuh dan mengeluarkan daun aja. Itu setinggi 1 meter atau 1,5 meter. tapi terus aja gitu. Tapi terus aja sampai dia mati lalu tumbuh lagi. Jika sudah masa masuknya generatif, baru dia mulai keluar bunga. Bunga dan itu 7 sampai 9 tahun sekali. Iya, betul. Jadi kalau sebelumnya mah ya gitu aja, bentuknya itu biasa aja. biasa aja. Fase vegetatif itu daun dan batang. Kalau berbunga itu fase generatifnya. Iya, fase generatif. Dan
Ini dijaga banget. Ini kayak kalau kita ke zoo itu kayak kandang-kandangnya gitu. Ini karena kalau nggak diginiin orang gini ya, mental Indonesia tuh kadang-kadang seperti itu deh. Gue tuh paling kesel ya, ada pohon gede banget, itu udah bagus banget, dikorek-korek, tulis nama. Lu terkenal banget lu nulis di gituan. Suka nafsu. Iya. Coret-coret segala macem. Hei, itu tuh kekayaan Indonesia guys. Jangan sampai anak cucu kita nggak ada yang bisa lihat itu. Oke, ini indah banget Pak Renal Kasali, thank you banget, keren. Oke guys, kita menjadi orang-orang beruntung karena bertemu dengan orang hebat yang mempertahankan kelestarian alam. Salah satu buah dari ketekunannya yaitu alam memberikan keindahan. Ini dia nih, Amorphophallus titanum sedang berbunga, dan ini bisa dibilang sangat langka sekali ya. Kita di kondisi seperti ini alhamdulillah berikan kesempatan kesehatan untuk melihat secara langsung. Dan ini luar biasa, Pak Renal Kasali luar biasa sekali, terima kasih. Jadi guys, kalau melihat apapun di alam ini, jiwanya jangan untuk merusak dan lain-lain, rawat. Kita tuh hidup bergandengan. Itu yang paling kesel tuh kalau udah ada pohon besar, dikorek-korek nama. Pengen terkenal banget, kesel banget. Itu ungkapan hati saya, kesel banget sebenarnya. Indonesia kata Ustaz. Saya pikir kan begini, penduduk manusia tambah banyak. Iya betul. 1800, sebelum tahun 1800 nggak sampai 1 miliar. Sekarang sudah 7,7 miliar. Manusia merambah, tempat tinggalnya, habitat itu diambil terus oleh manusia. Dan kalahnya manusia bukan sama harimau, bukan sama dinosaurus, kalahnya sama virus yang kecil. Karena rumahnya diambil, rumahnya kan di dinosaurus. Nah sekarang kewajiban kita kembaliin ke alam, perbaiki, bikin alam yang kayak gini seperti ini kita jadikan hutan. Iya. Mari kita sama-sama bangun hutan baru. Bangun hutan baru, walaupun di kota, walaupun 1 hektar, walaupun 2 hektar, bangun hutan baru. Walaupun hutan-hutan dijadikan kota. Nah, lawannya gitu. Harus kita imbangi. Nah, betul, harus seimbang. Betul sekali. Forest, jangan lupa ya, ini promosi Forest Wedding ya. Iya betul. Betul. Iya betul. Nanti bulan 3 akan ada pernikahan akbar. Iya. Masih rahasia. Iya. Udah cocok. Besan. Oke guys, bye. Assalamualaikum. Beran.